Sementara itu, pemirsa, sejumlah oknum TNI mengamuk di perumahan warga di Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Aksi koboi oknum TNI yang membuat warga ketakutan ini tengah diselidiki Denpom 14 Makassar. Viral di media sosial, rekaman CCTV menunjukkan puluhan oknum TNI berpakaian dinas dan preman mendatangi rumah warga di perumahan Bumi Husada Indah, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman tersebut, sejumlah oknum TNI mengamuk dan mendobrak pagar dan pintu rumah warga yang saat itu hanya dihuni oleh 2 orang anak kecil. Oknum TNI diduga mencari seorang pria berinisial HM, namun tidak berada di rumah. Sementara istri HM sedang menjemput anak ketiganya pulang sekolah. Sejumlah warga pun mencoba melerai, namun salah satu oknum TNI justru mengacungkan pistol. Sementara korban bersama ketiga anaknya mengalami trauma berat karena sempat mendapat ancaman penculikan dari oknum TNI. Kemarin itu kejadiannya sore hampir jam 5. Saya keluar jemput anak sekolah saya. Tapi ada anak saya di dalam rumah 2 orang, umur 7 tahun sama 9 tahun. Saya dikabari sama tetangga kalau banyak oknum di depan rumahnya ibu marah-marah cari bapak, sambil berkata-kata kotor. Katanya kalau dia tidak berhasil dapat bapak, dia akan mau menculik saya sama anak saya. Terus karena tidak dapat bapak, dia berhasil buka pintu pagar saya yang saat itu saya gembok. Dia berhasil buka, terus dia gedor-gedor pintu sambil kata tetangga dia mainkan saklar lampu mati hidup, sedangkan di dalam ada anak saya umur 7 tahun sama 9 tahun. Terus anak saya turun ke bawah mengintip di jendela. Di saat itu dia melihat tentara pegang pistol sambil arahkan naik ke atas begini sambil tanya mana bapak. Dikonfirmasi terpisah oleh tim Ayus, Kepala Penerangan Kodam 14 Hasanuddin Kolonel Infanteri Mangapul Hutajulu membenarkan aksi koboi yang dilakukan oknum TNI AD tersebut. Pihaknya mengatakan saat ini oknum TNI tersebut sedang dalam pemeriksaan dan penyelidikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, menghindari pesepeda yang menyeberang, 2 wanita pengendara motor hilang kendali dan terjun ke parit. Peristiwa ini pun terekam kamera pengawas. Detik-detik 2 wanita pengendara motor terjun ke parit di Jalan Rakas Bitung, Cileles, Desa Bojong Leles, Kecamatan Cibadak, Banten terpantau kamera pengawas. Kecelakaan berawal ketika seorang kakek bersepeda yang awalnya berada di jalur berlawanan arah akan menyeberang jalan. Di waktu bersamaan, 2 wanita pengendara motor melaju kencang dan nyaris menabrak pesepeda, hilang kendali terjun ke parit. Keduanya pun histeris berteriak meminta pertolongan. Kakek posisi emang udah di pinggir, cuma si yang kecelakaan ini menghindar ke arah ke pinggir, cuma karena mungkin mendadak keren, nggak sih namanya kontrol keren gitu ya, jadi si korban tuh langsung hilang kendali bang ya? Kendali dan langsung terprosok ke solokan ini gitu. Terus kondisi si korban sendiri gimana itu Kang? Kondisi dia untuk 2 korban tuh masih sadar, cuma dari melihat itu cuma dia luka-luka. Oh, luka di bagian apa ya bang? Luka-luka di bagian badan, lebam juga, lecet juga, dengan kondisi motornya juga ya lumayan hancur. Sang kakek meminta maaf dan mengaku tidak melihat motor korban karena silau terpapar sinar matahari. Sementara 2 pengendara motor alami luka dalam penanganan medis. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara di Penjaringan, Jakarta Utara, pemirsa, 2 orang terluka dalam bentrokan 2 kelompok massa. Kedua pihak saling serang menggunakan batu dan senjata tajam. Dengan membawa senjata tajam, kayu, batu, dan bambu, 2 kelompok warga saling serang di kawasan Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara. Akibat kejadian ini, kawasan Kalijodo pun mencekam, hingga pengendara yang akan melintas terpaksa putar arah mencari jalur lain.
Akibat tawaran ini, 2 orang mengalami luka-luka dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Belum diketahui pasti pemicu aksi tawuran. Polisi ke lokasi dan berupaya meredam aksi tawuran yang sudah meresahkan warga. Kasus ini ditangani Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pengawal YouTuber Atta Halilintar mengancam wartawan yang sedang meliput di Polres Jakarta Selatan. Akibat mengancam wartawan, pengawal Atta Halilintar dilaporkan ke polisi. Kalau dan saya sempat ada saya di TV, saya culik 1 orang ya. Akibat mengancam wartawan yang meliput, Aliansi Jurnalis Video melaporkan pengawal Atta Halilintar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu malam. Laporan dilayangkan lantaran pelapor menilai tindakan pengawal Atta Halilintar menghalang-halangi wartawan untuk meliput Atta Halilintar yang sedang melaporkan kasus pencemaran nama baik. Pengawal Atta Halilintar dilaporkan atas kasus pengancaman. Bahwasanya ini dampaknya besar terhadap teman-teman media, teman-teman wartawan. Harapannya dari perkara ini, dari kasus ini, jangan ada lagi pengancaman terhadap teman-teman wartawan, karena wartawan juga dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Usai video pengancaman yang viral, pengawal Atta Halilintar meminta maaf kepada wartawan melalui media sosial dan mengakui kesalahannya. Mohon maaf untuk rekan-rekan media, saya merasa salah untuk perkataan-perkataan seperti itu, dan sekali lagi saya minta maaf. Mungkin saya berkata-kata refleks ya. Video pengancaman pengawal Atta Halilintar kepada wartawan yang viral di media sosial juga mendapatkan tanggapan negatif dari warganet. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Aksi sekelompok anggota ormas menganiaya pedagang buah di Kembangan, Jakarta Barat viral di media sosial. Kericuan terkait jatah uang keamanan yang tidak sesuai harapan. Sejumlah anggota ormas tiba-tiba merangsek dan merusak toko buah di Jalan Joglo Raya Kembangan, Jakarta Barat. Sempat terjadi perlawanan, namun karena kalah jumlah, 3 karyawan toko memilih mundur. Sementara akibat penyerangan itu, 1 pedagang menjadi korban penganiayaan anggota ormas. Penyerangan berawal saat 2 anggota ormas datang dan meminta uang keamanan seikhlasnya. Namun saat diberi uang Rp10.000, kedua anggota ormas tidak terima dan meminta uang Rp25.000. Sempat terjadi keributan hingga kedua anggota ormas pergi untuk memanggil rekan-rekannya. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka memar di sekujur tubuh. Sempat ada perlawanan juga dari abangnya atau gimana? Lawan siang, cuman kita kan namanya orang ramai, kita cuma 3 orang ramai. Usai kejadian dan viral, polisi segera mengamankan 10 pelaku ke Polsek Kembangan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.